Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita pagi hari ini dengan menyanyi dari Mada Bakti nomor 448. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia. Cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api, angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh pembaru yang suci. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta ilahi. Satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angku hati dengki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi para rasul, para murid. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus
diceritakan dengan sangat jelas dalam Kisah Para Rasul melalui bacaan pertama yang akan kita dengarkan pada hari ini. Roh Kudus itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang pada saat kita merayakan Hari Raya Pentakosta, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Tentu sangatlah mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus di tengah dunia ini. Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baiklah kita senantiasa menyerukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu dan baharuilah seluruh muka bumi. Sejauh mana hal ini sungguh semakin memperbaharui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan seraya mempersembahkan seluruhnya doa-doa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini bersama seluruh umat Allah dalam Kesatuan Gereja Katolik di Indonesia. Kita merayakan 100 tahun Persekutuan Wali Gereja Indonesia atau KWI yang secara khusus dirayakan bersama dengan ordinaris wilayah kita, Keuskupan Agung Makassar, utamanya di KPKPAN Makassar ini dirayakan digotong-gotong pada hari ini. Dan kita bagian dari umat juga membawanya dalam doa-doa kita. Juga tentu mohon rahmat kekuatan bagi kita semua, juga bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya yang kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Clementina Rege Nenoliu yang berulang tahun kelima pada hari ini, juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang merawat orang sakit, baik para dokter, perawat, suster, siapa saja menanganinya. Serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya Serilius, Bella, Paulus, Naga, dan Sofia Sea, serta seluruh keluarga yang telah berpulang. Mari saudara di hadapan Allah kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mada Bakti nomor 182. Amin.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah diri Kau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkau Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Syukur atas karunia Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi umat-Mu Gereja Katolik Indonesia. Pada kesempatan ini kami bersama merayakannya 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja sebagai tanda persekutuan umat-Mu bersama dengan para uskup di Indonesia. Semoga seluruh umat Katolik sungguh semakin bersatu, baik dalam iman maupun dalam memperjuangkan kebersamaan, berjalan bersama dengan masyarakat di Indonesia, juga dengan agama-agama yang lain, untuk saling menerima, saling menghormati, saling meneguhkan dan menguatkan, untuk menghadirkan kebenaran keadilan-Mu di tengah masyarakat kami. Bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga mereka yang sakit kami bawa dalam doa-doa kami. Terlebih mereka yang telah berpulang, kiranya dengan doa-doa kami mereka boleh memperoleh kehidupan abadi.
Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan." Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka,
selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Pentakosta, umat dimohon berdiri. Datanglah Roh Kudus dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati
yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabda karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena aku sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kalau ditanya kepada kita apa itu Roh Kudus, kita sekarang bersama dengan anak-anak kita dari SD Santo Yosef ya. SD Santo Yosef ya. Ini mulai dari kelas 3 kah? Kelas berapa, Suster? Kelas 4 mungkin sampai kelas 6 ya. Mungkin nanti kita jawab semua. Kalau ditanya apa itu Roh Kudus, ya tentu kita akan lihat sedikit. Perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus pada hari ini dirayakan berapa hari sesudah Yesus bangkit? Berapa? 50 hari sesudah Yesus bangkit. Berapa hari sesudah Yesus naik ke surga? 10 hari ya. Cocok, Suster? Cocok ya, cocok ya. Yuk. Jadi sesudah Yesus naik ke surga, lalu 10 hari kemudian turun Roh Kudus, dan turunnya Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Tetapi Dia sendiri mengatakan, roh yang aku utus adalah roh yang hidup di dalam diriku, dan itu aku terima dari Bapa. Maka pertama-tama kalau ditanya apa itu Roh Kudus, bagi kita orang Katolik, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal Maha Kudus, yaitu pribadi ilahi, dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman untuk menuntun hati umat beriman mengalami keselamatan dari Allah Bapa yang terwujud di dalam pribadi Yesus Kristus. Konsepnya mungkin kita bisa rumuskan seperti itu. Bagaimana definisi Roh Kudus dalam kitab suci? Kita bisa membuka di YouTube. Pasti ada di sana. Tapi jangan sekarang karena ini saya sementara berkhotbah. Sampai sudah ada yang jadi ya banyak CCTV dalam gereja ini kelihatan kalau kita membuka biasanya sementara bacaan dan sementara ya renungan kita lebih sibuk, mungkin kita mengatakan tidak cocok itu kita cari di YouTube. Padahal sebenarnya kita di gereja Katolik itu datang untuk mendengarkan. Lalu ada kesempatan bagi kita untuk boleh mencoba merenungkan hal itu dalam seluruh kehidupan kita. Salah satu alasan dari itu dalam rapat depas kami, lalu akhirnya teks bacaan itu dihilangkan. Karena seandainya itu yang kita mau pakai, lebih baik kita seperti kekristenan lain, datang di gereja dan membawa kitab suci masing-masing daripada kita tampilkan lagi. Ya. Jadi pada prinsipnya dalam ibadat liturgi gereja Katolik, kita datang untuk mendengarkan dan mencoba menghayati dalam seluruh kehidupan kita. Apakah cocok dengan keberadaan saya atau tidak? Justru itulah Bapak Ibu Saudara terkasih yang boleh kita renungkan dan kita hayati dalam seluruh kehidupan. Walaupun hal itu tidak cocok, tetapi kalau kita percaya akan Roh Kudus, maka akhirnya kita bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan di sana mungkin berbeda dengan apa yang saya pahami dan saya mengerti, tetapi saya memahami semuanya itu sebagai karya Roh Kudus yang akan semakin menuntun saya untuk memperkaya diri saya.
Maka kata Roh Kudus dalam Alkitab berasal dari kata Ibrani, nanti dilihat sekali lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tetapi mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Spirit, dan itu adalah merupakan dalam penghayatan kita dalam gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik menjadi pribadi, salah satu pribadi dari Allah yang dinyatakan. Apakah dia sungguh berbeda sepenuhnya dengan Allah Bapa, Allah Putra? Dalam semangat kehidupan untuk beriman dan menggereja, maka kiranya semangatnya akan tetap sama. Karena justru dengan Roh Kuduslah lalu kita memahami karya penyelamatan yang dinyatakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Untuk itulah dia mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, supaya kita mampu dan bisa untuk sungguh memahami dan mengerti. Dan dengan demikian apa yang dikatakannya, pada saat dia sudah melaksanakan semua karya itu dan dia mengatakan semua sudah selesai. Artinya secara manusiawi dia menyerahkan hidupnya di kayu salib dan berharap bahwa karya penyelamatan Allah itu sungguh sempurna di dalam dirinya. Bagaimana hal itu akan semakin kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan dalam beberapa hal sehubungan dengan ini. Pertama, dalam bacaan pertama, para murid berkumpul untuk menantikan Roh Kudus. Maka saat pencurahan Roh Kudus, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan memberanikan diri untuk mewartakan janji keselamatan dalam aneka bahasa dan dipahami dan dimengerti oleh setiap orang yang hadir pada saat itu. Apa yang membuat mereka mampu dan bisa memahami? Sekali lagi, itu adalah karya Roh. Maka karya Roh itu dipahami dan dimengerti. Bukan berarti bahwa karya Roh itu tidak dipahami dan tidak dimengerti. Lalu kita tergeletak-geletak dalam seluruh kehidupan tidak tahu. Kalau ditanya ini adalah karya Roh, maka kita mampu dan bisa untuk menjelaskan dalam seluruh kehidupan pengalaman-pengalaman rohani dari segi itu. Bukan sekedar untuk pingsan-pingsan saja dan mungkin tergeletak ditanya, apakah mengalami Roh Kudus? Mengatakan, iya saya mengalami Roh Kudus. Bagaimana kau rasakan? Saya juga tidak tahu. Padahal dikatakan Roh Kudus itu dipahami dan dimengerti. Yang kedua, dalam bacaan Rasul Santo Paulus kepada umat di Galatia, diingatkan kepada kita akan buah-buah Roh itu. Ada ungkapan pohon dapat dikenal dari buahnya. Analogi inilah yang dipahami oleh Paulus untuk menjelaskan situasi manusia hidup dalam roh atau hidup di dalam daging. Tentu banyak penjelasan yang bisa kita lihat, tetapi khusus untuk bacaan pada hari ini dari Kisah Para Rasul tentu arahnya lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ini mengingatkan kita bahwa pada saat kita mempersatukan diri dengan Allah dalam diri Yesus Kristus melalui gerejanya dan kita dibaptis, maka Roh Kudus turun atas kita menghapus dosa kita dari kelemahan manusiawi yang berasal dari dosa asal, dan diharapkan bahwa melalui orang tua kita pada saat kita dibaptis kecil, dosa asal ini semakin dihapus. Untuk itulah tugas dan tanggung jawab ada pada diri orang tua pada saat anak atau kita dibaptis kecil. Pada saat kita dibaptis dewasa, maka kita juga diangkat menjadi anak Allah dan berharap bahwa situasi dosa, baik yang telah tumbuh dalam diri kita karena dosa asal maupun yang telah kita perbuat sendiri, diharapkan bahwa itu akan terkikis dari diri kita dan kita sungguh-sungguh disucikan dan dikuduskan, diangkat menjadi anak Allah, dilengkapi dengan pemberian sarana rahmat dalam kesatuan gereja yang disebut dengan sakramen krisma. Anak-anak juga tetap diberikan minyak krisma dengan pengharapan supaya terpelihara kesucian dan kekudusan itu dalam dirinya. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih,
di mana kita tahu dalam ajaran gereja bahwa Roh Kudus itu adalah pencurahan Roh Kudus kepada kita umat beriman, itu adalah wewenang Bapak Uskup sebagai penguasa di dalam wilayah keuskupan. Dan dengan demikian kita mengingat bagaimana pada saat kita bersama boleh menghadiri dan menerima sakramen Krisma itu, lalu Bapak Uskup menumpangkan tangan bersama dengan para imam yang hadir pada saat itu. Karena uskup dan imam melalui panggilan khusus lalu memohonkan kepada kita kekuatan itu dalam seluruh kehidupan. Apakah dengan sendirinya akan terlaksana hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih? Sekali lagi, iman yang harus kita bangun untuk sungguh mengakui dan menerima itu dalam seluruh kehidupan. Sehingga akhirnya kalau boleh dalam seluruh kehidupan turunlah atas diri kita apa yang dikatakan dalam bacaan kedua pada hari ini. Buah-buah roh itu sendiri adalah hidup dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lebih kurangnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu bagi kita yang cukup rajin dalam mengikuti novena Roh Kudus pada setiap perayaan, di mana novena Roh Kudus itu kita mulai sudah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, maka juga di sana kita bisa melihat di puji syukur nomor 93 itu mohon 7 karunia Roh Kudus. Dan itulah yang dinantikan dan didambakan seluruh kehidupan. Apa yang ada di sana itu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengertian, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Dan biasanya kalau kita membuka YouTube, ini dimulai penjelasannya dari roh takut akan Allah. Artinya bagaimana secara keseluruhan seluruh kehidupan kita sungguh percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita apapun itu dalam seluruh kehidupan. Dan menurut saya di sanalah sebenarnya pada saat kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, lalu mungkin kita terkapar atau mungkin kita tidak sadari atau entah apa yang muncul, pada saat itulah ada sesuatu yang tumbuh dalam diri kita dan membuat kita akan jauh lebih teguh dan lebih kuat. Dan tidak berarti bahwa dia akan melemahkan kita dalam memperjuangkan hidup iman kita. Sehingga dari takut akan Allah itu akan muncul pengertian, lalu hikmat akan Allah, dan juga keperkasaan untuk senantiasa mampu dan bisa membedakan dalam seluruh kehidupan kita mana yang baik, mana yang benar, kemudian mana yang salah, mana yang keliru, dan lewat itulah kita akan semakin diperbaharui. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, cukup banyak ajaran tentang Roh Kudus yang boleh kita pahami. Tetapi mari di dalam perayaan ini sungguh-sungguh kita membuka hati kita. Ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran dalam iman dan keyakinan. Dan kalau kita boleh menyambungkan dengan seluruh bacaan hari ini dan juga bacaan minggu lalu, serta mengarah ke bacaan minggu depan di mana kita akan merayakan Tritunggal Maha Kudus. Sekali lagi pada hari ini diingatkan pribadi yang satu dari Allah Tritunggal Maha Kudus itu yaitu Roh Kudus, yang akan sungguh semakin menuntun kita kepada kebenarannya. Dan dengan demikian hidup kita akan sungguh semakin menjadi pancaran bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan, sejauh kita mau dan senantiasa membangun relasi dengan Dia, berpedoman pada sabdanya, mencoba mengikuti seluruh tatanan yang boleh disodorkan oleh Gereja yang Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Terlebih Bapak Ibu Saudara, persatuan itu senantiasa kita nyatakan dalam doa kita, baik secara pribadi, secara bersama-sama, terlebih dalam perayaan Ekaristi. Untuk itulah sebenarnya kalau kita sungguh mau menghayati kehadiran Allah dalam rohnya yang terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, sejauh pengalaman saya, satu hal yang menjadi kekuatan luar biasa menurut saya adalah pada saat saya sudah menerima komuni kudus, ada waktu sejenak hening sungguh,
Lalu di hadapan Allah kita menyadari bahwa Tuhan yang begitu sempurna masuk dalam diri saya yang begitu lemah dan tidak sempurna ini, yang banyak dosa dan banyak kelemahan kekurangan. Tetapi syukurlah bahwa Tuhan mau dan ingin bersatu dengan diri saya. Mudah-mudahan dengan kelemahan kekurangan itu saya belajar dari itu, dan dengan demikian hidup saya akan semakin bermakna di hadapannya. Saya kira itu, tetapi seringkali hal ini kita tidak pahami. Untuk itulah harus kita siapkan diri kita sungguh untuk menyadari hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu banyak cara untuk boleh menyadari kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, terlebih baik kita orang Katolik. Dalam perayaan Ekaristi lewat liturgi kita yang kita hayati dengan baik akan menuntun kita untuk bersatu sepenuhnya satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan. Biarlah buah-buah roh semakin menuntun kita dan kebenarannya akan semakin mengajak kita untuk hidup semakin sempurna bersama dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda menjawab renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, dan dari Roh Kudus lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita memberanikan diri untuk mohon kepada Bapa agar berkenan membagi-bagikan kepada kami roh-Nya yang menghidupkan. Marilah berdoa kepadanya, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kaum muda dan tua, atas laki-laki dan perempuan, atas kaum miskin dan kaya, atas orang di timur dan di barat. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Hembuskanlah napas-Mu pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang masih mencari Engkau, pada orang-orang yang dicintai sahabat-sahabat, dan pada orang yang sebatang kara. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah api-Mu atas kata-kata yang kami ucapkan, atas keheningan kami, atas bahasa-bahasa yang kami pakai, dan atas lagu-lagu yang kami alunkan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Hembuskanlah napas-Mu pada orang-orang yang baru merencanakan hari depan, pada orang-orang yang bertahan dalam kebaikan, pada orang-orang yang membela dan melindungi hidup, dan pada orang-orang yang menciptakan keindahan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas rumah-rumah yang telah kami bangun, atas kota-kota yang kami diami, atas seluruh bumi manusia, dan atas semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu juga yang sama Kau curahkan pada para rasul awal bagi komunitas Konferensi Wali Gereja Indonesia merayakan 100 tahun berdirinya. Semoga dengan kehadiran KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia ini sungguh semakin menyatakan kebenaran keadilan-Mu di tengah masyarakat bangsa Indonesia, sehingga kami senantiasa semakin mempersatukan diri satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau,
sungguh semakin memaknai kebenaran iman yang kami perjuangkan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu juga secara khusus bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Utamanya Clementina Grace Nenoliu yang merayakan hari ulang tahun kelima. Semoga Roh Kudus semakin menuntun anak kami ini untuk semakin hidup sehat, semangat, bahagia bersama keluarga, sukses dalam seluruh cita-cita dan harapan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami. Juga kami mohon semoga mereka yang sakit semakin Kau teguhkan dengan Roh Kudus-Mu. Bersama dengan mereka yang mendampinginya setia melayani orang-orang sakit, sehingga lewat pelayanan dan orang-orang sakit suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Serilius, Bella, Nenek Paulus, Naga, Nenek Sofia, Sea, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Semoga arwah mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Curahkanlah roh-Mu sekarang juga atas kami semua yang hadir di sini, sambil senantiasa mempercayakan niat dan doa-doa kami kepadamu, sehingga kami semakin Kau curahi roh-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, kebenaran-Mu, dan dengan demikian hidup kami semakin Kau sempurnakan. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu yang kami bawa juga dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami,
Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, mecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini, dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan berserahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah,
Semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul-Mu dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama yang menghadap
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja minggu lalu sebesar 20.050.000. Kolekte misa kenaikan tanggal 9 Mei 16.285.000. Sumbangan pemeliharaan pada saat misa kenaikan 10.398.000. Sumbangan pengadaan genset dari seseorang 5 juta. Terima kasih. Kolekte perkawinan 204.000. Partisipasi untuk pembangunan gereja Katolik di Toraja dari kolekte kedua sebesar 14.395.000. Dan ada dalam bentuk amplop sebesar 6.918.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Emilius Mangande dan Novela Octavia, pengumuman kedua. Arnoldus Sugianto dan Erlita Putri Andrianti Kasmara, pengumuman kedua. Felix Kadang Makassa dan Yulia Yantilero, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan ke pastor paroki. Edukasi dasar wajib untuk anggota CU Mekarkasi diadakan pada tanggal 23 dan 26 Mei di Aula Paroki Andalas jam 11 WITA dengan kontribusi 60.000 per orang. Kemudian pendidikan penyenggaran bagi CU Mekarkasi diadakan pada hari Minggu 26 Mei tahun 2024 di Aula Paroki Andalas pukul 11 sampai selesai tanggal 26 Mei. Baptisan kategori bayi dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 26 Mei 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan mengambil formulir ke sekretariat di pastoran dengan membawa fotokopi surat nikah, fotokopi akte kelahiran, paling lambat tanggal 25 Mei 2024. Terima kasih. Terima kasih untuk para guru, para suster dari SD Santo Yosef yang sudah memeriahkan misa kita pagi ini. Tepuk tangan untuk mereka. Suaranya merdu, terima kasih. Juga untuk tugas-tugas lain mereka ambil alih semua. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, menyambung sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Kenapa kita selalu terbuka dengan katakanlah kelompok yang mau datang menyanyi, supaya kita juga boleh melihatnya dan belajar bahwa ternyata kalau kita berusaha juga pasti kita bisa. Maka saya sangat mengharapkan dengan kehadiran beberapa kali anak-anak sekolah dari SD Santo Yosef dan mungkin juga Hati Kudus, saya berharap bahwa sekolah minggu juga mengatur supaya bisa juga menjadi katakanlah pembawa lagu paling tidak. Mungkin setiap bulan direncanakan atau gimana. Ya tadi ya mereka membawa atau ya
persembahan kolekte pada kesempatan ini. Tapi juga dalam lagu-lagu tidak perlu dibagi suara, tetapi bahwa menyanyi dengan rapi dan enak sesuai dengan irama yang ada, walaupun itu lagu lama, itu pasti akan jauh lebih hikmat kita ikuti. Dan dengan demikian dia akan membantu kita dalam berliturgi, saya kira. Jadi saya kira itu salah satu harapan kita, sehingga kita juga terpancing. Kalau kita rasa bahwa perayaan yang memang diramu dengan lagu-lagu yang enak itu membantu kita menghayati ibadat atau perayaan kita, maka mari kita upayakan juga dalam kelompok kita. Sekali lagi, terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian, utamanya SD Santo Yosef bersama para suster dan guru-gurunya, dan kita semua yang boleh mengambil bagian pada kesempatan ini tanpa kecuali. Sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok dekorasi dan kelompok sound system juga, pada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Sebagaimana kita tahu bahwa perayaan pada kesempatan ini merupakan perayaan mengakhiri masa Paskah, maka pasti sedikit lebih panjang. Apalagi ini adalah hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus. Semoga kita semakin diberikan pemahaman dan pengertian untuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid, dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara-saudari kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara-saudari selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara-saudari dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Amin. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara-saudari bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara-saudari beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memulihkan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti nomor 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Tujuan kau kobarkan, jadilah saksi di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang,
kuasa